tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Samami News dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Pada siang hari ini saya sudah bersama dua guru yang fenomenal. Ya, kebetulan beliau-beliau ini guru bahasa Indonesia. Ini salah dua guru favorit di MTSN 5 Ngawi. Beliau adalah Bapak Nanang Kurniawan. Ya, selamat siang rekan-rekanita sesama keluarga besar ya Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Ngawi. Sukses selalu untuk Anda semua siang ini. Oke, Bapak Nanang Kurniawan SPD. Kemudian di sebelahnya lagi ini juga guru bahasa Indonesia Bapak Supardi SPD. Bisa dijawab Bapak, teman-teman Samami News? Ya, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Bapak Supardi. Kebetulan saya di sini mengampu bahasa Indonesia dengan Bapak Nanang. Ada sebutan Bapak Nanang dan juga Bapak Supardi. Juga ada sebutan Kak Nanang dan Kak Pardi. Ya. Kak Nanang dan Kak Pardi, padahal umurnya sudah 50, masih dipanggil kakak. Ya, memang itu sebutan Kak itu kan tidak bisa dikatakan lepas dari kita, karena Kak itu merupakan sesuatu yang mempunyai jiwa yang muda. Walaupun kita itu tua-tua, tetapi jiwa kita tetap muda gitu ya. Berarti umur boleh tua tapi napas harus masih muda. Ngoten Pak? Iya, betul. Ini sekalian saya juga buka masker ini. Boleh ya? Oh ya, boleh. Ini napas saya juga terasa terengah-engah tadi. Meski gigi sudah tinggal 2, 3, 4, 5, tapi tetap dipanggil dan disapa Kak. Ini untuk menunjukkan bahwa saya Pak Pardi ini mempunyai semangat muda untuk membawa siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 5. Nah, kalau dia mengatakan bahwa giginya tinggal 2, saya rambutnya tinggal 2. Nah, rambut di belakang itu kenapa kok tahu-tahu tuh hilang? Itu karena padahal saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang sangat sensitif atau hal-hal yang kaitannya dengan panas di pikiran tidak ada. Tetapi kenapa? Saya sendiri juga heran. Kok rambut kok lama-lama tambah habis ini. Kalau putihnya ini ya mending agak sedikit, tapi yang namanya rambut ini kok nggak bisa tumbuh lagi gitu. Sama dengan giginya Pak Nanang tadi. Saling melengkapi. Ini saling melengkapi Pak Galeh. Jadi kalau saya rambut masih utuh seperti usia remaja, gigi sudah beruban, tetapi beliau Kak Supardi ya gigi masih utuh tapi rambut sudah beruban. Saling melengkapi. Oke. Kayaknya ini perlu proses tebang pilih tanam ini. Harus ada proses reboisasi. Biar bisa ketel lagi. Oke, Pak, siang hari ini kenapa kok kita pakai, nah ini seragamnya, kalau yang belum tahu ini seragam PGRI. Karena setiap tanggal 25 itu memang jadwalnya pakai seragam PGRI sebagai peringatan bahwa tanggal 25 November itu merupakan hari PGRI. Dan ini tentu saja ini masih di kisaran bulan Oktober Pak Galih ya. Untuk bisa tepat waktu untuk memperingati hari PGRI masih menanti 1 bulan lagi. Tetapi karena setiap tanggal 25 guru di seluruh Indonesia ditetapkan untuk memakai ya seragam baju PGRI, maka kita yang di MTSN Paron, MTS 5 Ngawi ini taat menjalankan perintah dari ketentuan undang-undang, kita menggunakan seragam PGRI setiap tanggal 25-nya. Jadi itu ya kenapa sejarahnya, jadi setiap tanggal 25 itu semua guru di Indonesia itu menggunakan seragam PGRI baik di lingkungan Dinas Pendidikan maupun di lingkungan Kementerian Agama. Nah, berbicara tentang guru, ya beliau berdua ini kan
seorang guru ya, yang sudah malang melintang. Jadi kalau ada Malang, ada Surabaya, kita pakai Malang aja. Kita malang melintang di dunia pendidikan. Dari Kak Nanang ya, Kak Nanang mau saya, tadi katanya Kak ya, jiwa muda. Mau saya panggil Bopo ini nanti. Ya, kalau murid-murid panggilnya Pak ya, jangan panggil Kak ya, Pak Nanang. Nah ini sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Pak Nanang ini sudah sejak kapan nih memulai karir di dunia pendidikan? Saya lulus tahun 93 atau 1993 itu sebenarnya langsung berupaya untuk masuk ke dunia pendidikan. Tetapi karena perjalanan waktu itu akhirnya berpindah-pindah tempat, ya, sampai ke Jawa Timur ujung, kemudian pindah ke Jawa Timur bagian tengah, daerah Pasuruan, iya, sampai ke Jawa berbatasan dengan Jawa Tengah. Dan saya resmi di suatu lembaga. Kalau sebelumnya itu saya berada di lembaga non pemerintah di lingkungan masjid atau musola, ikut berkiprah, maka mulai tahun 1997 itu saya bergabung, yang pertama kali saya di Madrasah Aliyah Negeri 5 Ngawi, Madrasah Aliyah 1 Ngawi atau sekarang ya Man Ngawi atau Manga. Baru tahun berikutnya 1999 saya alhamdulillah bisa bergabung di Madrasah Sanawiyah tercinta kita, ya MTS Negeri 5 Ngawi sampai sekarang ini, ya sampai sekarang. Berarti resminya tahun 1999, sudah 22 tahun menjadi persona pendidik. Wah, luar biasa lama sekali ini. Ini tadi Pak Nanang, nah sekarang kita tanya Pak Supardi, Kak Supardi. Ya, ini sudah berapa lama beliau ini berkecimpung di dunia pendidikan? Monggo Pak Pardi. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa yang kaitannya dengan pemanggilan, itu kalau pemanggilan kita kalau pakai seragam seperti ini, itu panggilannya Pak. Nah, berbeda lagi nanti kalau kita memakai yang ada merahnya, ada putihnya, itu panggilannya Kak. Maka nanti kalau ada siswa-siswi itu di hadapan kami, itu juga panggilannya Kak. Nah, kalau saya nanti panggilnya adik, itu ada perbedaan di situ. Kemudian kalau menanyakan masalah jalannya kegiatan saya mulai dari lulus sampai sekarang, itu kalau dibicarakan secara panjang dan lebar sehingga akan ketemu yang namanya luas, itu tidak akan habis dalam waktu 1 hari ceritanya, tidak akan habis. Karena apa? Perjalanan ketika saya itu lulus 1993 lulus sarjana bahasa Indonesia. Tetapi ketika lulus saya melintang, bisa Jakarta, Pontianak, Singapura, Malaysia, itu sudah balik papan. Pokoknya Sabang sampai Merauke itu sudah saya jelajahi semuanya. Karena pada waktu itu memang saya sebelum terjun ke pendidikan, saya terjun di pendidikan laut. Ya. Saya angkatan laut pada waktu itu. Bukan bajak laut, ya. Angkatan laut. Sehingga saya malang melintang di dunia itu, sehingga saya tahu tentang apa itu orang keras, saya tahu orang yang muslim, saya tahu tentang orang yang setengah keras dan lain sebagainya itu. Pokoknya menghadapi siswa, menghadapi guru, atau yang nakal, atau yang tidak nakal, atau yang kutuk, itu saya sudah hafal karena saya sudah tahu tentang hal seperti itu. Itu pengalaman sangat berharga sekali. Sebelum saya jadi guru pada tahun 2022 kebetulan saya 2002 maksud saya 2002 ya. 2002 saya masuk di sini ya sampai sekarang ini untuk bisa menjadi guru dan juga menjadi kakak. Ya, dia menjadi kakak, sehingga hal inilah yang bisa diceritakan untuk adik-adik.
yang namanya suatu pendidikan, yang namanya suatu pengalaman itu sangat berharga sekali sehingga bisa diceritakan untuk adik-adik kita nanti. Ini luar biasa. Beliau berdua di samping saya ini 22 tahun, 19 tahun. Saya baru 2 tahun. Masih seumur jagung usia saya di dunia pendidikan. Nah, oke, tidak lupa kegiatan kita pada siang hari ini itu disponsori oleh Kopi Benteng Takeci. Ini boleh nah. Oke. Monggo silakan. Nggak tahu, bocor mungkin. Ini yang saya nggak habis pikir, ini taplaknya ini dapat dari mana. Ini kok ada serbet, ini nggak tahu, kok tiba-tiba ada seperti ini. Aduh. Oke, kembali saya juga nggak kebagian. Ini jadi host tapi nggak kebagian kopi. Ini tukang gaya kopi sama Pak Yon tadi ini. Pak Yon nggak tahu punya inspirasi menyiapkan hal seperti ini. Luar biasa, ini termasuk krunya sama News. Oke, kembali ke beliau berdua. Nah, 22 tahun menjadi guru, menjadi pendidik itu kan bukan waktu yang sebentar, lama sekali. Nah, ini kira-kira suka dukanya, kalau kayaknya dukanya mudah-mudahan nggak ada, mudah-mudahan banyak sukanya, pengalaman selama menjadi guru. Monggo Pak Anang, kira-kira bagaimana nih suka dukanya? Pak Anang dulu atau Pak Pardi dulu yang mau menjawab? Pak Anang dulu, suka duka selama menjadi persona di dunia pendidikan, pengalaman-pengalamannya lah. Ya, terima kasih Pak Galih. Tentu saja selama 22 tahun dalam waktu yang tidak singkat ini, itu banyak sekali pengalaman, terutama pengalaman yang betul-betul membahagiakan. Ya, pengalaman-pengalaman bahagia banyak sekali. Kebetulan Pak Galih, saya itu kalau mengajar sejak pertama kali saya di MTS Negeri 5 Ngawi, itu saya menggunakan alat atau media yang saya bawa dari tempat nun jauh di sana, dari Wonogiri asli saya, itu bawa kentrung Pak. Sebagai pendukung, Pak. Sebagai pendukung untuk menyalurkan atau memberikan pelajaran dan pendidikan. Jadi saya mendidik dan mengajar, menjalankan fungsi sebagai guru, sebagaimana amanat dari PGRI, itu saya selalu membawa kentrung atau gitar. Dengan maksud atau mengandung maksud, yang namanya anak itu karakternya kan bermacam-macam. Pak Pardi tadi sudah mengatakan, ketika berada di pendidikan laut itu orang keras, orang lunak, orang yang sulit, orang yang mudah itu bisa ditaklukkan. Ketika saya menggunakan kentrung, itu pertama saya ingin mencoba untuk memberikan pancingan kepada anak-anak. Apakah anak-anak itu mempunyai minat terhadap musik? Maka pertama kali ketika saya mengajar, hari pertama saya ditempatkan, itu saya mengajak anak untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Tanah Airku. Dengan memainkan itu. Nah, ini yang saya katakan membawa dampak kebahagiaan saya. Murid mulai tahun 99 ketika saya mengajar sampai saat ini, ketika bertemu dengan saya, itu yang diingat adalah Pak Nanang kalau mengajarkan, memberikan pendidikan dan pelajaran, itu Pak Nanang selalu bernyanyi dengan menggunakan peralatan ukulele. Itu saya bahagia sekali ya. Nah, apa yang menjadikan kegelisahan, kadang-kadang juga sebagai guru gelisah, itu karena anak-anak pada saat diajar itu ada kalanya tidak memperhatikan. Ada anak yang diajar tidur, ada anak yang diajar dalam keadaan diajar itu memukul-mukul meja. Nah, ternyata saya juga dapat ilmu dari teman-teman juga dari MTS Negeri 5 Ngawi, bahwa anak-anak yang seperti itu mestinya yang suka kotean itu harus diajak untuk bergerak. Anak yang kotean diajak untuk bermain musik. Nah, maka ketika anak suka bermain musik, saya mengajarkan dengan permainan musik. Yang suka bermain bola itu protes.
akhirnya berdiri, uncal-uncalan dan lain sebagainya. Apa yang dapat kita petik dari ini? Ternyata anak itu mempunyai potensi 8 macam kecerdasan. Maka ketika kita memahami 8 macam kecerdasan anak, maka kita tidak akan monoton memberikan satu materi, menjelaskan terus, menulis terus, mencatat terus, atau bercerita terus. Jadi kemauan anak kita coba untuk kita ramu, bagaimana strategi kita yang paling cocok untuk memberikan anak sehingga anak tidak jenuh dan tidak bosan. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ada anak yang menggembirakan karena saya terkesan tadi, anak yang tidak menggembirakan karena mungkin ketika saya itu terlalu lama, Pak. Pengen ganti metode yang baru, kiranya itu. Dan tentunya masih banyak lagi, nanti Pak Parti juga akan menyampaikan. Nah, itu dia. Pak Nanang dengan ciri khasnya membawa kentrung ya. Ukulele. Ukulele itu dari mana? Ukulele itu dari itu aslinya adalah aslinya itu dari Spanyol. Spanyol jauh sekali ya. Jadi permainan itu, alat itu aslinya dari Spanyol. Yang ketika penjajah membawa ke sini pertama kali adalah yang menggunakan orang-orang dari Timor. Dari Timor Leste, kemudian di Nusa Tenggara, sehingga sekarang menjadi alat yang biasa dipakai untuk main keroncong. Oke, itu. Jadi guru punya ciri khas masing-masing agar kelas itu tidak membosankan. Nah, oke, itu pengalaman dari Pak Nanang. Sekarang kita tanya pengalaman dari Pak Supardi selama 19 tahun menjadi seorang guru. Nah, monggo. Ya, terima kasih. Kalau bercerita masalah pengalaman, ini ada dua versi untuk siswa. Pengalaman versi siswa yang mungkin dikatakan adalah siswa unggulan atau istilah siswa yang dikelompokkan, siswa-siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih, itu agak berbeda dalam sistem pembelajarannya. Kalau yang siswa-siswa seperti itu sebetulnya saya cukup langsung memberikan stimulus saja, artinya hanya memberikan materi, kemudian dia bisa langsung seperti pembelajaran secara umum. Tetapi yang saya lakukan bukan seperti itu. Yang namanya belajar itu perlu yang namanya refreshing, baik itu kelas unggulan maupun tidak unggulan. Kalau kelas unggulan ada sedikit saya kasih step up komedi, itu ada komedian ya, step up komedi yang sekarang ini biasanya ada kata-kata yang bisa orang itu membuat tertawa, kemudian ada lagi nyanyian-nyanyian itu. Jadi saya dalam menjelaskan itu tidak langsung menjelaskan itu tidak, tetapi ada sedikit pemanasan. Kalau anak-anak itu sudah mulai ready, baru saya masuk ke pembelajaran. Tetapi kalau nanti anak-anak sudah mulai bosan lagi, ya kita kasih hiburan lagi. Itulah harus terus itu seperti itu. Itu untuk yang kelas unggulan itu seperti itu bisa jalan. Tetapi berbeda dengan kelas yang mungkin dikatakan kelas unggulan, banyak anak-anak yang nakal. Nah, itu malah tantangan saya, dan saya senang. Karena apa? Saya harus bisa menyatukan dari orang-orang yang seperti ini, bisa bisa mencerna apa yang saya berikan. Ya, anak-anak tetap lebih banyak guyonannya kalau orang itu daripada pembelajarannya. Mungkin pembelajaran dalam 1 jam itu bisa pembelajaran mungkin hanya dalam waktu 30 menit itu, yang 10 menit itu bisa dipakai untuk untuk banyolan dan lain sebagainya. Tetapi masuk pemikiran anak itu langsung masuk. Daripada saya 30 menit itu memberi materi, tetapi satu pun pertanyaan yang saya lontarkan tidak ada yang terjawab. Tetapi kalau sudah ada fresh dulu, anak-anak itu sudah fresh, kemudian menerima pelajaran itu sudah siap, baru saya masuk ke situ. Loh, kok anak-anak sekarang kok loyo lagi? Kita kita kasih surprise dulu, atau kita beri itu namanya komedi lagi, kita kasih guyon lagi, guyu kakak, kemudian baru setelah itu langsung masuk ke materi. Jadi materi yang saya sampaikan itu bagaimana lelucon itu juga masuk dalam materi, tidak semata-mata menyudutkan itu hanya lucu-lucu aja, enggak, tetapi lelucon itu nanti materi juga, sehingga anak-anak itu bisa paham, oh seperti itu. Dan yang paling utama dalam setiap pembelajaran anak itu, tolong untuk bisa
dimengerti tujuan akhir dari pembelajaran itu apa untuk anak-anak. Selama ini guru memberikan materi kepada anak-anak, tetapi anak-anak itu tidak tahu. Taunya apa? Taunya bahwa pembelajaran ini nanti saya harus bisa mengerjakan ini. Materi ini ketika nanti saya ujian harus bisa mengerjakan materi ini. Itu sebetulnya enggak pas. Yang pas itu anak-anak itu tahu tujuannya. Misal kalau saya memberi materi surat dinas, maka tujuan utama nanti adalah kalian itu setelah lulus atau setelah tidak sekolah lagi, kalian harus bisa membuat surat dinas secara betul dan benar. Nah, tapi kalau tidak dijelaskan seperti itu, anak-anak hanya ingin tahu kalau nanti ketika keluar soal tentang surat dinas saya bisa, akhirnya hanya bisa untuk menjawab itu, Kak. Seperti itu, Kak. Luar biasa. Ini boleh menambah. Boleh. Wah, ini yang namanya mengajar di MTS Negeri Mangawi ini memang unik. Kalau tadi dibahas Pak Pardi ada kelas unggulan, ada kelas yang tidak unggulan. Saya punya pengalaman masuk ke dalam kelas itu ibarat peluru itu sudah dimasukkan ke senapan, siap dipelatuk, siap di Tinggal makdor. Sampai di sana saya mencoba mengintip dari jendela, dari balik jendela. Anak-anak itu sama sekali tidak bergairah. Saya menebak bahwa ketika saya masuk nanti anak-anak ini nanti pasti akan diam sejuta bahasa atau 1000 bahasa. Akhirnya saya mencoba berpikir bagaimana membangunkan gairah anak-anak ini. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa guru itu mempunyai fungsi untuk mengajar dan mendidik, maka saat itu juga saya mencoba untuk menggairahkan dengan model mendidik. Saya ambil skenario singkat, saya harus bermain drama ketika saya masuk, saya mencoba untuk seperti orang yang sakit, saya datang sempoyongan, kemudian saya terjatuh dengan buku yang terlempar ke sana kemari, saya berusaha untuk acting pingsan di depan kelas. Ternyata Pak Galih, apa yang terjadi ketika saya pingsan, saya acting pingsan, itu ternyata saya berhasil mematik kepedulian anak untuk menolong saya. Saya betul-betul pingsan waktu itu. Anak satu kelas itu mencoba untuk, yang putri juga mencoba untuk membantu dengan caranya, tidak untuk menyentuh, tapi ikut mempunyai. Ternyata anak-anak yang seperti itu mempunyai karakter yang luar biasa, peduli ketika dia menolong. Maka saya memberikan penilaian bahwa kelas yang seperti itu meski tidak semangat dalam pembelajaran, empati terhadap gurunya yang pingsan saat itu, semuanya membantu menjadi awal pelajaran. Dan saya katakan bahwa ini hanya drama, dan saya katakan materi saat itu adalah bermain drama. Saya jelaskan drama dalam waktu 10 menit. Anak-anak itu, bisakah Anda nanti melakukan hal yang seperti ini? Bisa, Pak. Semangat sekali. Padahal kelasnya adalah kelas yang termasuk kelas indolent, Pak Galih. Pengalaman saya seperti itu. Ya. Menambah sedikit. Boleh, Pak, boleh. Menambah kaitannya dengan materi drama itu, saya juga senang sekali. Ketika saya menyampaikan materi tentang unsur-unsur drama, itu kan ada unsur yang namanya aktor-aktor yang protagonis dan antagonis. Ketika saya menjelaskan sampai aktor protagonis itu, anak-anak kan biasa saja. Kadang-kadang anak-anak yang ada yang marah. Kemudian setelah saya masuk pada aktor yang protagonis, saya langsung menggebrak antagonis, menggebrak meja, brak! Itu kemudian kamu diam gak? Lama-lama orang itu kan diam semua. Itulah antagonis. Nah, gitu, langsung dia tertawa semua. Waduh, Pak Pardi, aku takut. Nah, itu yang namanya bermain peran itu harus tidak diketahui oleh orang lain. Ya seperti saya tadi, ketika saya itu marahnya acting dengan marah beneran kan tidak ada perbedaan. Nah, seperti itulah penekanan pada materi-materi tentang drama. Wah, ini yang bisa dipetik itu ya. Berarti kita harus punya teknik, skill untuk menghidupkan suasana di kelas. Nah, dan setiap kelas berarti Pak ya, setiap kelas itu punya karakter masing-masing. Harus disesuaikan ya. Wah, ini luar biasa. Saya harus belajar ini. Nanti saya boleh privat, Pak ya? Oh, boleh. Tapi enggak ada
kalau privat saya enggak ada acting untuk pingsan ya. Nah, ini selalu baru, Pak. baru. Dari tahun Ya. sekarang ini baru terus. Ya, baru terus. Maka Bapak Ibu bisa ini, apapun pelajarannya bisa diterapkan karena guru itu berfungsi sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik. Maka ketika mengajarnya mungkin anak-anak jenuh pelajaran kita mencoba memberikan latihan pendidikan dengan karakter tadi, empati, tanggung jawab, disiplin, kepedulian dan lain-lain. Itu Pak Galih. Itu baru bahasa. Ini belum pelajaran yang lain. Ini jangan-jangan saya takutnya guru IPA juga macak-macak pingsan nanti. Ini bahaya. Ini jangan-jangan saya sebagai guru BK tiba-tiba saya bawa sesuatu yang menakutkan, bahaya juga ini. Padahal cuma acting ini saya, Pak, itu. Nanti kalau saya privat ke Pak Pardi, jangan tiba-tiba dimarahi, Pak ya. Tidak, itu memang pembelajaran yang secara kesungguhan itu ya seperti itu. Jadi memberikan materi atau memberikan pembelajaran dan mendidik anak itu jangan setengah-setengah. Maka bagaimana anak-anak itu bisa memahami apa yang kita sampaikan, itu yang paling utama. Kalau anak-anak sudah paham, anak-anak itu tanpa belajar pun kadang-kadang sudah paham, sudah tahu. Berbeda dengan hafalan. Kalau hafalan itu kadang-kadang digetak sudah yang namanya anak itu sudah hilang apa ingatannya itu. Maka pembelajaran yang namanya pembelajaran disiplin, pembelajaran untuk masalah intelektual itu ya harus diwujudkan dengan nyata gitu, Pak. Terima kasih. Wah, ini kalau diterus-teruskan obrolan kita bisa sampai sehari 2 hari. Kopinya enggak cukup. Cuma ada 2. Pak Yon, ini gimana saya kok cuma 2 enggak dikasih ke kopi, ini gimana saya ini? Jangan-jangan kopinya lagi ini sudah kopi dari pembicara-pembicara yang terdahulu. Mudah-mudahan ya. Di belakang ini juga Iya. kopinya ini juga jangan-jangan. Rasanya kecut betul. Ini ada sedikit kecut-kecutnya. Kayaknya sudah dari kemarin ini. Kemarin. Sini Pak Yon sini. Sebentar masuk kamera dulu ya. Ini kru. Ini kesalahan ini. Kenapa saya nggak dibikinin kopi ini gimana tadi ini? Ya sebelumnya mohon maaf untuk kopinya tadi tinggal sekedik Bapak. Nggih, tinggal sekedik ini. Oh Iya. Jangan sampai terbang lagi. Hostnya ngelak. Oh siap. Kita nanti akan memperbaiki lagi kopinya. Sponsornya dari Benteng Takeshi. Oke, ini kita terakhir Pak ya. Ini kita dapat memetiknya tadi. Ini yang saya petik ini luar biasa. Ini mengandung makna yang sangat dalam. Ternyata pembelajaran itu tidak serta-merta hanya tujuan nilai saja Pak ya. Bukan hanya mengejar nilai pada saat ulangan, tapi bagaimana kita memaknai tujuan dari pembelajaran itu. Apa yang kita petik, apa yang kita dapat di kemudian hari yang bermanfaat bagi kehidupan kita di masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara. Seperti itu Bang. Oke, ini tujuannya itu apa kita harus tahu. Terakhir harapan Pak Nanang dan Pak Supardi bagi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Ngawi yang tentunya itu sebagai penerus bangsa. Nah, itu apa harapannya bagi mereka semua Pak Supardi? Ya, Pak Nanang ya, saya Pak Nanang. Ya, tentu saja anak-anak yang di sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 ini ibaratnya adalah dimasukkan ke kawah candra di muka, diajari bagaimana melakukan satu problem solving dalam kehidupan kini dan yang akan datang. Maka dari itu saya berharap kelak di kemudian hari anak-anak MTSN Paron ini cerdas, pintar dan mampu untuk menyelesaikan hidupnya sendiri, hidup keluarganya dan hidup lingkungan masyarakatnya, sehingga menciptakan masyarakat yang betul-betul baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Mandiri dan membentuk karakter yang kuat. Ya, oke, Pak Supardi, monggo harapannya. Harapan saya untuk siswa-siswi MTSN 5 Ngawi ini nantinya mempunyai kecerdasan yang luar biasa, kemudian bisa membawa nama baik MTSN 5 Ngawi, dan nantinya anak-anak semua nanti bisa berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, dan menyelesaikan masalah itu tanpa harus
emosional tetapi dengan cara intelektual dan bermusyawarah secara benar. Itu ya. Kematangan emosi kalau Pak Supardi, ya itu. Kalau Pak Nanang kemandirian. Nah, ini luar biasa sekali, dua faktor penting yang akan membuat kita sukses dunia dan akhirat. Ngoten. Nah, oke. Ini sebenarnya saya masih banyak lagi pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu kita akan lanjut di sesi yang kedua dengan bintang tamu yang berbeda. Nah, ini sudah bel. Ini tandanya kita juga harus berakhir. Nah, pas ya ini ya, pas. Oke. Ini masih banyak lagi sebenarnya. Pak Nanang sebagai punya skill yang di bidang seni, Pak Supardi sebagai pembina pramuka. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Siap Pak ya? Siap. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan di Samawi News. Terima kasih, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami Samawi News. Kita lanjut di sesi berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay di live Samawi News. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.